Konnichiwa, Natalie tomo shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nama saya Natalie. Mulai sekarang saya yang akan mendampingi Anda dalam belajar bahasa Jepang. Sudah mengerjakan tugas 1, sudah sampai selesai. Jadi tugas 1 itu perkenalan aksara hiragana dan katakana dalam bahasa Jepang. Aksara hiragana dan katakana adalah dua di antara aksara-aksara yang akan kita gunakan dalam bahasa Jepang selanjutnya. Ini hiragana, ini katakana. Seperti yang Anda lihat perbedaannya, hiragana itu bisa dibilang tulisannya sedikit membulat, banyak lingkar-lingkarnya. Sementara katakana sudut-sudutnya lebih kaku, lebih tegas gitu. Jadi hiragana itu aksara asli Jepang yang paling banyak mungkin akan Anda temui dalam pelajaran bahasa Jepang selanjutnya. Basically dia ada 46 aksara dasar, lalu plus dengan aksara yang diberi teng-teng. Teng-teng itu seperti yang ini. Jadi dia sebetulnya aksara K tapi diberi 2 garis tambahan di atasnya yang diberi nama teng-teng. Lalu ada juga aksara ba dan pa, aksara pa yang berasal dari aksara H yang diberi tanda bulat di atasnya yang dikasih nama maru. Jadi aksara hiragana totalnya 46 ditambah kombinasi-kombinasi yang dikasih teng-teng, dikasih maru, lalu juga ada yang dikasih kombinasi seperti ini, deret yang sebelah sini. Dan ini katakana juga sama seperti yang Anda lihat. Nah, sekarang kita akan masuk ke ke bahan selanjutnya. Jadi bahasa Jepang aksaranya ada 4. Ada hiragana dan katakana seperti yang sudah Anda pelajari lewat tugas 1. Lalu katakana itu biasanya dipakainya untuk menuliskan kata-kata serapan dari bahasa lain. Contohnya nama kita kan, kita bukan orang Jepang gitu, ditulis dalam aksara katakana nantinya. Jadi contoh nama saya dalam bahasa Jepang ditulis dalam katakana jadi Natari. Karena bahasa Jepang tidak ada bunyi huruf L. Nah, terus selanjutnya ada aksara kanji. Aksara kanji itu diserap dari bahasa Cina oleh bangsa Jepang. Aksara kanji ini ada 2 cara baca dan lebih sebetulnya. Jadi dia ada cara baca Jepang, ada cara baca Cinanya. Dan terus ada juga romaji. Romaji itu alfabet Roma alias huruf Latin yang seperti kita pakai dalam berbahasa Indonesia. Aksara romaji ini nanti akan dipakai dalam singkatan-singkatan yang harus dibaca dalam pelafalan bahasa Inggris. Seperti contohnya KFC, itu nanti harus kita baca KFC atau LED, GMC dan selanjutnya. Nah, seperti yang Anda lihat dalam tugas 1, bahasa Jepang itu hurufnya berupa aksara atau suku kata. Jadi kata-kata dalam bahasa Jepang adalah kombinasi dari suku kata atau aksara tersebut. Nah, umumnya orang Indonesia tidak mengalami kesulitan khusus dalam mempelajari bahasa Jepang atau mengucapkan pelafalan bahasa Jepang. Nah, berikutnya adalah pelafalan dalam bahasa Jepang. Yang ini sedikit khusus, sedikit istimewa, jadi bisa muncul dalam aksara hiragana maupun katakana. Dan tolong diperhatikan,
karena pelafalan yang salah, pelafalan yang kurang tepat akan bisa menimbulkan salah arti yang kadang-kadang jauh sekali berbeda. Seperti contohnya yang kita bisa lihat di layar ini ada yang pertama itu kita ke vokal pendek dan panjang. Contohnya yang pertama ini yang kalau salah sebut bisa cukup fatal akibatnya. Ada obasang dengan obasang. Artinya obasang bibi, obasang itu nenek. Jadi kalau salah bisa-bisa Anda membuat lawan bicara Anda tersinggung. Itu sebabnya pelafalan ini cukup penting. Berikutnya kita bisa lihat ada ojisang dengan ojisang. Lalu ada yuki dan yuki. Toru, toru. Koko, koko. Heya, hewa. Kado, supa. Seperti yang Anda lihat, dua contoh kata di paling bawah itu ditulis dalam katakana. Berikutnya itu ada konsonan double. Konsonan double itu contohnya seperti ini. Ada buka dan yang di sini buka. Sementara ada oto dan otto. Seperti Anda lihat, hanya perbedaan kecil tapi artinya bisa jauh berbeda. Berikutnya kita ada nikki, zashi, koppu, dan bedo. Lagi-lagi ada katakana di bawah. Jadi baik hiragana dan katakana bisa punya konsonan double. Lalu berikutnya aksara eng. Aksara eng ini satu-satunya konsonan di akhir kata dalam bahasa Jepang. Nah, cara bacanya ada 3. Dia akan dibaca M kalau diikuti aksara deret ba dan pa. Jadi shimbung dan empitsu. Lalu dia akan dibaca eng apabila diikuti aksara dari deret sa, ta, na, dan ra. Contohnya ada kansai, kanto, kana, senro. Nah, untuk sisanya aksara eng akan dibaca eng. Contohnya benkyo, tabung, dan seterusnya. Lalu yang keempat itu ada aksara kombinasi. Tadi waktu di bagian hiragana sempat saya kasih lihat. Ada di deretan vokal i yang ke bawah dapat dikombinasikan dengan deret aksara ya. Jadi kalau tidak dikombinasikan jadinya hiyaku. Dikombinasikan jadi hyaku. Seterusnya ada jiu dan ju. Lalu ada byoing dengan byoing. Ocha, contoh lainnya gyunyu, shatsu, dan jusu. Lalu ada juga bunyi i dan u yang luruh. Jadi vokal i dan u ada kalanya tidak diucapkan. Contohnya seperti dalam kopula des. Memang tulisannya desu, tapi si u di belakangnya kita tidak baca. Des atau penutup untuk mas. Tulisannya seharusnya masuk, u-nya lagi-lagi tidak kita baca. Lalu ada deshta. I-nya tidak dibaca dan mashta. Lagi-lagi i-nya tidak dibaca. Ya, jadi begitu pelafalan khusus dalam bahasa Jepang. Silahkan Anda ulang kembali
hiragana dan katakananya, lalu pelafalan-pelafalan khusus ini diperhatikan. Ingat, saya bilang kalau pelafalannya salah, artinya bisa salah, bisa-bisa Anda dimarahin nanti sama lawan bicara. Jadi, untuk berikutnya silakan kerjakan tugas 2. Tugas 2 itu masih hiragana dan katakana. Cuman untuk pengulangan aja biar lebih lancar nulisnya, lebih cepat hafalnya. Terus oh ya, untuk pelajaran berikutnya kita akan pelajari tentang cara mengucapkan salam dalam bahasa Jepang dan cara untuk memperkenalkan diri. Jadi silakan mempersiapkan diri. Kita ketemu di video berikutnya. Salam. お疲れ様でした。